Hai guys, hai teman-temanku semua, selamat pagi dan salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti bacaan utama saya seperti biasa dari jam 7 ke 8 malam ini ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan toksik dan menyakitkan. Siapakah dia? Teman-teman, di topik readingan sampingan kali ini, kita akan cuba melihatkan apakah yang terjadi di hubungan kamu sehingga ia begitu menyakitkan dan mengapakah dia menyakiti dirimu. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, seperti biasa bagi memulakan, kita akan cuba menarik energi dia dahulu ya. Dan kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang kamu rasakan hubungan yang cukup menyakitkan. Okay guys, kita akan cek di sini ya. Siapakah si dia dan bagaimanakah energi dia terhadap hubungan kalian sehingga kamu merasakan hubungan ini cukup menyakitkan. Hubungan yang toksik kita akan lihatkan di sini ya. I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. Nah, beberapa di antara kamu ya, sepertinya mengalami hubungan yang seperti ini ya. Seseorang yang sudah pun merasakan kehilangan kamu, tetapi sepertinya dia tidak melakukan apa-apa usaha ya, ataupun apa-apa effort untuk seperti memperjuangkan kamu kembali. Seseorang yang sudah tahu dia akan kehilangan kamu, tetapi sepertinya tidak ada sisi perjuangan dari dia untuk kamu di sini. Kita akan tarik beberapa energi lagi ya teman-teman. Kita akan lihatkan. No one else make me feel the way you do, but I'll take it to the grave before I tell you. Nah, beberapa di antara kamu pula ini seperti energi yang lainnya ya. Nah, energi yang pertama, seseorang yang sudah mengetahui, sudah sedar dia bakalan kehilangan kamu, tetapi tidak melakukan apa-apa untuk memperjuangkan kamu. Nah, energi kedua ini teman-teman ya, merupakan seseorang yang merasakan harus memendamkan hasrat di hati, apapun yang dia rasakan kepada kamu, tidak akan dia utarakan. Seseorang yang memendam rasa, memendam cinta, dan seperti sehinggalah bila-bila pun teman-teman ya, dia mungkin tidak akan memberitahu kamu akan perasaan ini. Saya menangkap ini orang yang lain teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Seseorang yang memendam rasa, memendam cinta untuk kamu ya. Tetapi sepertinya cinta ini bukan sahaja toksik, tetapi menakutkan ya, ataupun menyakitkan. Okey teman-teman, I smile on the outside but I'm dying on the inside. Nah, di sini kamu ambil energi mana yang resonate sahaja ya. Seseorang yang tersenyum di luar, tetapi seperti merasakan kesakitan di dalam. Ini sangat sinkron dengan kad yang kedua ini ya. Seseorang yang mungkin memendam rasa untuk kamu, mungkin dia merasakan kamu ini not available atau dia yang not available, maka dia hanya memendam perasaan ini. Nah, jikalau kalian mungkin mendapat tantangan dari keluarga ya, seperti itu, dia juga mungkin akan memendamkan rasanya sahaja. Senyum di luar, tetapi seperti sangat sakit di dalam. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. I have lost faith in you and cannot see a future with you anymore. Nah, ini lebih seperti energi yang lain pula ya. Di sini seperti sudah ada 3 energi yang berbeza. Energi ketiga ini merupakan seseorang yang merasakan hilang kepercayaan, hilang keyakinan untuk bersama dengan kamu. Dia merasakan kalian ini tidak mempunyai future ataupun masa depan bersama. Nah, kita akan lihat kepada alasan-alasannya nanti, tetapi dia seperti hilang kepercayaan, hilang keyakinan terhadap hubungan kalian. Kita akan lihat lagi ya, siapakah dia. Nah, di sini teman-teman sudah ada 3-4 energi yang berbeza. Kamu ambil mana yang resonate sahaja ya. Mungkin tidak semua akan resonate di sini. I am afraid that your feelings for me
are not mutual. Ini lebih ke arah seseorang yang insecure ya, seseorang yang merasakan mungkin ya, dia mencintai kamu, tetapi kamu mungkin tidak mencintainya seperti mana dia mencintai kamu. Nah, di sini sudah ada pelbagai energi teman-teman ya. Dia merasakan perhubungan ini ataupun perasaan ini tidak berbalas. Dia merasakan dia mungkin bertepuk sebelah tangan. Saya tidak tahu teman-temannya, kita akan lihat dengan lebih jauh berdasarkan pembukaan kartu-kartu ini. Mengapakah hubungan ini toksik dan cukup menyakitkan kamu? Tetapi yang peliknya ya, entah kenapa ya, menurut intuisi saya, cinta itu pasti menyakitkan. Tetapi daripada berlandaskan kad-kad yang berdiri tegak ini teman-temannya, mungkin hubungan ini hubungan toksik ya. Tetapi saya dapat merasakan seperti perasaan yang cukup kuat ya. Seperti seseorang ini bukan sepenuhnya memanfaatkan atau mempermainkan kamu ya. Nah, mungkin ada ciri-ciri itu. Tetapi saya menangkap seperti, how to say this teman-teman? Apakah dia ada perasaan cinta untuk kamu? Ada teman-teman ya. Ada perasaan cinta untuk kamu, tetapi mungkin ke arah dia merasakan hubungan ini tidak memungkinkan. Nah, sama ada dia insecure ataupun mungkin ada tantangan dan perbezaan di antara kalian yang membuatkan dia merasakan hubungan ini tidak memungkinkan. Saya lebih merasakan ke arah itu, tetapi kita perlu melihat dengan lebih jauh ya. Bottom of the deck, I don't feel guilty for how I treated you. My ego is too big to care. Nah, kamu berdiri dengan seseorang yang cukup ego. Nah, ini menunjukkan ke arah tema hari ini ya. Seseorang yang seperti tidak mementingkan kepentingan kamu, tetapi dia lebih mementingkan keegoannya. Ya, dia juga tidak merasa bersalah ketika dia terlalu ego melayani kamu. Dia tidak akan menurunkan ego si dia ini untuk kamu ataupun sesiapa saja ya. My ego is too big to care. Dia benar-benar seperti bersikap very self-centered, mementingkan dirinya, dan dia merasakan egonya itu luar biasa. Maka dia bersikap tidak peduli ya. Sudah terbiasa dengan egonya, dia tidak peduli akan perasaan kamu. Nah, orang ini teman-teman bukan saja ego ya, bukan saja ego yang luar biasa, tetapi saya menangkap dia merupakan seseorang yang juga turut mementingkan dirinya. Orang ini sangat mementingkan dirinya ketimbang kamu. Dia lebih mendahulukan ya kehendak ataupun kepentingan dirinya ketimbang kamu. Kita akan lihat lagi ya. Saya menangkap energi teman-teman dengan begitu tepat di hati saya ya. Dia seperti inginkan apa yang dia mahu sahaja, asalkan permintaan itu dipenuhi. Tetapi tidak mementingkan apa yang kamu inginkan. Nah, segala yang dia inginkan itu perlu dipenuhi ya. Tetapi untuk kamu seperti ham and ha ya. Lebih memenuhi ke arah kepentingan si dia ketimbang kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya tangkap di sini. Selain daripada memiliki ego yang cukup luar biasa. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Kita cuba telitikan emosi si dia ya. Kerana orang ini memiliki keegoan yang cukup luar biasa dan juga sangat mementingkan apa yang dia inginkan. Tetapi consider ya, dia tidak memikirkan kepentingan kamu. Nah, seperti itu ya. Kita akan cuba lihat di sini seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini. Teman-teman, sekali lagi ya, di sini ada 3-4 energi yang berbeza. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Kita lihatkan emosi dia ke kamu. Nine of Wands. Sama ada kalian sedang berjarak, membatasi komunikasi, ataupun dia merasakan hubungan ini cukup sukar untuk diteruskan. Saya menangkap seperti energi seseorang yang orang ini ada sedikit energi ya teman-teman ya. Dia tidak mahu menurut kemahuan kamu. Itu yang saya tangkap di sini. This person is having a problem. Dia mengalami masalah untuk menurut ataupun memenuhi kehendak kamu. Tetapi yang anehnya, dia tetap bertahan ya.
Nah, seperti saya sebutkan barusan tadi, jikalau dipertanyakan sama ada perasaan cinta, itu yang peliknya teman-teman ya. Dia mungkin banyak menyakiti kamu, egonya cukup luar biasa. Tetapi dia seperti, walaupun dia sedar dia tidak dapat memenuhi segala keperluan ataupun keinginan kamu, tetapi dia bertahan dari segi perasaan. Tetapi dia merasakan hubungan ini cukup sukar ya untuk diteruskan. Nah, ini emosi dia detik ini teman-teman ya. Nah, itu yang saya tangkap daripada kad ini hari ini. Kad yang sama ini teman-teman ya tidak akan berbicara hal yang sama setiap kali ya. Ada kalanya energinya berbeza. Kita akan lihat lagi di sini ya. Seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini? Seperti apakah ataupun bagaimanakah kamu menanggapi ini semua? Wow, di sini teman-teman ya, kamu seperti banyak mendiamkan diri ya. Beberapa di antara kamu energi pertama ya, kamu tahu orang ini sukar untuk dikendalikan ya. Kamu sedar di sini. Energi pertama kamu banyak mendiamkan hubungan ini kerana kamu tidak mahu kehilangan dia. Maka kamu seperti banyak mengalah, mendiamkan diri ya. Tetapi sebahagian besar daripada kamu mulai mendapatkan pencerahan, mulai tersedar bahawa hubungan ini sepertinya tidak berpihak kepada kamu. Apakah dia mungkin mempunyai niat-niat yang tertentu? Kerana selama ini kamu merasakan kamu sering ditinggalkan, balik-balik keseorangan. Dia mungkin banyak berjanji dengan kamu, tetapi itu semua tidak ditepati. Dan kamu merasakan sebenarnya hujung-hujungnya nanti, kamu tetap akan bersendirian. Walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu di sini sudah lama dengan si dia. Banyak janji-janji yang diberikan, kata-kata manis yang diungkapkan, tetapi tidak ada pergerakan, tidak ada kemajuan dalam hubungan kalian. Balik-balik kamu bersendirian. Balik-balik kamu berjuang seorang diri. Nah, di sini kamu mulai menjadi seorang yang bijaksana. Mungkin sebelum ini kamu malas ya, udah malas untuk memikirkan. Tetapi kini kamu benar-benar taking your time untuk mempertimbangkan semula, memperlihatkan hubungan ini dengan lebih baik. Dan di sini kamu temukan pencerahan dan merasakan hubungan ini tidak memberikan kamu sebarang keuntungan. Tidak seperti lebih banyak memanfaatkan kamu daripada memberikan kamu sesuatu yang kamu kehendaki. Tetapi segala sesuatu yang dia inginkan, yang dia butuhkan, akan kamu berikan. Kamu akan cuba provide banyak dorongan, ya, banyak bantuan. Tetapi hujung-hujungnya, kamu balik ditinggalkan seorang diri, kesepian. Ketika kamu harus membuat pilihan di sini, kamu akan mengutamakan dia. Tetapi ketika dia harus membuat pilihan di sini, kamu ditinggalkan. Itu yang saya rasakan ya. Teman-teman, ketika saya mendengarkan intuisi juga ya, saya akan rasa tekanan di hati ya. Jikalau saya merasakan tekanan itu agak kuat ya, nah dada saya akan merasa sedikit sakit. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi kamu sudah banyak tertekan ya, atau ditekan dalam hubungan ini ya, sehingga kamu terpaksa mencari solusi, mencari jalan keluar. Baik teman-teman, bottom of the deck, judgment. Di sini teman-teman wujud sebuah ataupun pertimbangan ya. Kamu memikirkan kembali dan nampaknya di sini ya kelihatan dengan jelas ya. Sebahagian besar daripada kamu di sini sebenarnya sudah pun mencapai sebuah keputusan. Tetapi kamu masih menimbang-nimbang, masih mempertimbangkan. Tetapi lebih ke arah sudah memutuskan sesuatu. Tetapi ketika walaupun kamu nekat untuk memutuskan sesuatu di sini, kamu benar-benar merasakan ditinggalkan. Keseorangan ya. Kamu seperti nekat untuk tidak lagi memberikan orang ini peluang. I don't know you guys, ini energi siapa yang ketarik hari ini ya. Okay guys, kita akan lihat dengan lebih jauh. Mengapakah kamu merasakan hubungan ini lebih ke arah menyakiti kamu? Mengapakah hubungan ini seperti sangat menyakiti kamu ya? Nah, menurut kamu ya, hubungan ini cukup menyakitkan, melelahkan. Sehingga beberapa di antara kamu merasakan ini hubungan yang cukup toksik. Kita akan lihatkan. Mengapakah hubungan ini menurut kamu hubungan yang cukup menyakitkan?
unconditional love, affection, attraction. Okey, begini teman-teman ya. Saya menangkap energi kamu yang benar-benar mencintai si dia. Maaf teman-teman ya, ada bunyi bising di luar sana. Penjual roti teman-teman ya selalu datang pada waktu ini. Ketika mendengarkan bunyi ini ya, perut saya pasti akan berbunyi. Baik teman-teman ya, talking. Kita akan buka semua kad ya. Awaiting message ya. Beberapa di antara kamu yang cukup mencintai orang ini merasakan ada kalanya ataupun sering kali ya diperlakukan seperti ini. Ternanti-nanti akan sebuah kabar berita, menunggu sebuah texting, menunggu sebuah email, menunggu sebuah kabar daripada si dia yang mungkin on off, tidak kunjung datang. Kamu sering disudutkan ke arah ini. Kecuali ya, jikalau kamu yang duluan berkomunikasi. Tetapi daripada pihak dia ya, seperti jikalau kamu tidak initiate, kamu tidak duluan, dia juga seperti tidak banyak pergerakan ya. Ada kalanya kamu merasakan seolah-olah kamu saja yang mencintai orang ini. Tetapi tidak banyak pergerakan, tidak banyak aksi yang meyakinkan kamu di sini. Kita akan lihat lagi ya. Beberapa di antara kamu juga dapat merasakan bahawa orang ini memakai topeng. Yang lebih mengelirukan kamu teman-teman ya. Apakah dia hanya memakai topeng sebatas menutupi perasaannya agar kamu tidak ketahuan, atau dia memakai topeng agar tidak terlihat sisi sebenar si dia. Nah, kerana di sini teman-teman ya, ada beberapa perkataan yang boleh kamu baca di sini ya. Hiding true feelings, itu salah satu energi ya. Seseorang yang menyangkal perasaannya untuk kamu. Pretending and delude, gaslight, personified, seseorang yang seperti tidak tulus mencintai. Seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Kerana di sini teman-teman dengan kehadiran kad Virgo ini ya, zodiak Virgo ini, The Hermit. Kamu merupakan seorang dermawan, orang yang baik hati. Ada kalanya cenderung terlalu banyak memberi. Nah, di sini teman-teman, jikalau kamu seorang wanita, ini bukan sesuatu yang kamu sengajakan ya, tetapi kamu banyak memberi daripada sisi materi, keuangan ya, dengan cara untuk kamu memperlihatkan, menunjukkan, mempamerkan cinta kamu untuk seseorang. Nah, ketika orang ini sudah terbiasa dengan sikap dermawan kamu yang seperti ini, dia akan mulai memakai topeng. Nah, di sini teman-teman dengan kehadiran Mars, kita tidak tahu teman-temannya, beberapa di antara kamu mungkin ya berdealing dengan seseorang yang menutupi perasaannya. Maksudnya begini, tulus mencintai kamu, tetapi atas alasan-alasan yang tertentu tidak dapat melanjutkan hubungan ini, maka dia memendam rasa ya. Jelas terlihat daripada kad kedua ini ya. Tetapi ada sebahagian yang lain cuba memanfaatkan kamu, kebaikan kamu, pemberian kamu. Saya entah kenapa daripada kad emas ini ya, ini hanya merupakan kad emas ya, tetapi saya menangkap seperti jikalau seseorang itu sudah bertopeng ya, ini seperti the devil yang bertopengkan manusia. Kamu tahu teman-teman, seseorang yang mampu melakukan apa sahaja kerana dia memakai topeng. Jikalau kamu tidak memberi ataupun memenuhi kebutuhan si dia, dia mungkin mengasari kamu. Mengasari daripada segi kata-kata, kata-kata yang tidak, kamu tahu ya teman-temannya, sangat menyedihkan ya. I don't know why I'm always emotional ya. Jikalau ada perhubungan yang seperti ini ya, dikasari dengan bahasa, memalukan kamu ya, ataupun dia mungkin lebih jauh, lebih parah lagi, mungkin memukul ya, menggunakan abuse karakter teman-teman ya, mungkin memukul, menampar dan sebagainya. Kerana orang ini memakai topeng, dia tidak memperlihatkan sisi sebenarnya. Saya menangkap ada energi beberapa di antara kamu di awal hubungan ya, baik-baik saja. Orang ini so sweet ya, tetapi seiring berjalannya waktu ya, sudah terlihat ya panas barannya yang meledak-ledak, mulai menunjukkan true color, warna sebenar si dia ini, seperti panas baran, orang yang bad temper ya, mulai mengasari kamu dengan kata-kata yang tidak baik, mungkin memalukan kamu depan orang lain, dan mungkin ya secara perlahan-lahan mengasari kamu secara fizikal. I don't know you guys, ketika memegang kad ini ya, semua energi ini ketarik. Dan saya juga menangkap daripada mata ya, gambar ini ya, beberapa di antara kamu ya, tidak semua teman-teman, ambil mana yang resonate saja.
Ada sebahagian daripada kamu dalam ketakutan, ya. Ketakutan untuk berhadapan dengan orang ini. Seperti kamu ingin membebaskan diri, tetapi kamu tidak tahu caranya. Seperti dia mengikat kamu, mengontrol kamu, memastikan kamu tidak ke mana-mana and keep on bullying. Sengaja menakut-nakutkan kamu yang sudah takut. Saya menangkap ada sedikit energi itu. Mata orang ini, teman-teman, cukup mengerikan. Ya, ketika dia menatap kamu, kamu takut untuk lari, ya. Kamu takut untuk menjauhkan diri daripada si dia, seperti dia memberikan kamu peringatan, ya, melalui matanya yang tajam. Nah, di sini teman-teman ada dua energi, saya ulangi. Energi pertama merupakan seorang yang menyangkal, ya, menutupi perasaannya untuk kamu kerana disebabkan oleh alasan-alasan tertentu ataupun orang yang mengasari, cuba memanfaatkan kamu. Kata yang paling mudah lah teman-teman, ya, kerana tadi saya tidak dapatkan perkataan itu. Very disrespectful person. Orang yang tidak menghormati kamu. Nah, dengar baik-baik teman-teman. Jikalau orang ini tidak menghormati keluarganya, ibunya sendiri, ayahnya, dia tidak pernah akan menghormati kamu. Maka teman-teman, untuk mengetahui, ya, mengenali orang itu cukup penting. Nah, jikalau hubungan kalian ini sebatas di social media, apatah lagi tidak pernah bertemu. Nah, jangan terlalu mengharapkan orang ini. Ini penting teman-teman. Jangan hanya termakan dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah di internet. Banyak orang kena scam, ya, kerana ini teman-teman. Kamu tidak pernah akan tahu. Nowadays, ya, dunia sekarang teman-teman, ada serigala di antara kita. Saya tidak tahu untuk terjemahkan dengan lebih tepat, ya. Semua memakai topeng. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin, ya, ada beberapa yang berkenalan di media sosial. Kamu tidak pernah bertemu dengan orang ini, tetapi dia dapat meyakinkan kamu akan cintanya. Nah, kamu tidak pernah akan tahu, ya teman-teman, siapa dia sebenarnya di balik topeng ini. Kamu perlu berhati-hati, ya. Di sini saya juga menangkap ramai yang sudah memanfaatkan kamu secara keuangan. Nah, begini, ketika diberikan uang, you are so sweet, you are so beautiful, ya. Ketika kamu tidak memenuhi kebutuhan si dia, dia akan menjadi sisi yang lainnya. The dark side, ya. Orang yang cukup kasar akan mengasari kamu melalui kata-kata, ataupun orang yang akan threaten you. Seperti threaten tu apa teman-teman, ya? Menakut-nakutkan kamu sehingga kamu terpaksa menuruti segala kehendaknya. Nah, ini hubungan yang tidak baik. Untuk diringkaskan apa yang saya jelaskan, ya, orang yang tidak menghormati kamu. Maka lebih baik kenali si dia. Siapa dia? Siapa orang ini? Kalau boleh teman-teman lakukan pertemuan, ya, untuk melihat siapa dia sebenarnya. Apakah latar belakang orang ini? Keluarganya. Jangan lupa teman-teman, seseorang yang tidak menghormati ibu, ayah dan keluarganya tidak akan pernah menghormati kamu. Itu penting, ya, secara dasar. Kita akan lihat lagi, ya. Saya takut, ya, ketika memegang kad emas ini. Selalunya teman-teman, ya, ketika memegang kad yang bertopeng ini, banyak menunjukkan ke arah seseorang yang menutupi, ya, menyangkal perasaannya. Tetapi ketika melihat kepada wajah ini, ya, mata yang seperti ini, kamu lihat teman-teman. Mata yang seperti ini banyak berkata-kata, ya. Banyak yang dia inginkan dan sepertinya akan dia dapatkan. Sehingga saya menangkap beberapa ataupun sebahagian kecil dari kamu di sini cukup takut dengan orang ini, ya. Mungkin dia akan mengasari kamu, memukul anak-anak. I don't know you guys. Kita akan lihat lagi, ya. Tetapi di awal hubungan, ya, kamu cukup jatuh cinta dengan si dia. Dia merupakan orang yang cukup baik, cukup manis, sehingga dapat meninggalkan kesan yang mendalam kepada kamu. Tetapi kini kamu mulai menyedari, ya, kerana ujung-ujungnya kamu ditinggalkan kesendirian. Maka kamu mulai mendapatkan solusi, mendapatkan pencerahan bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan orang ini. Maka kamu berpaling, ya, bukan ke arah sini, ya, berpaling ke arah, the light candles ini, seperti itu, ya. Kamu tidak lagi berpaling ke arah dia. The Runner. Nah, benar kan teman-teman? Saya baru saja menyebutkan yang kamu berpaling pergi. Nah, di sini ada kad The Runner. Kamu lihat seorang gadis, ya, tidak tertakluk kepada gender, wanita ataupun lelaki, lari pergi dalam ketakutan. Fear of intimacy,
running away. Nah, walaupun kata-kata fear of intimacy, saya lebih menangkap energi yang menakutkan kamu. Intensity, letting go, turmoil, fleeting. Wah, fleeting ini apa teman? Cabut lari teman-teman. Ini bukan saja berlari, ini cabut lari teman-teman ya. Kalau boleh terbang, terbang sejauh yang mungkin. Ada beberapa energi kamu yang benar-benar merasakan orang ini cukup toksik, menyakiti kamu, memalukan kamu, memukul kamu. This is just too much ya. Jikalau orang ini tidak menghormati kamu, saranan saya guys, know your self-worth, your self-value. You are worth it. Kamu ini berbaloi. Pergi meninggalkan dia. Ramai di antara kamu di sini ya, jikalau sudah mencintai seseorang itu ya seperti so devoted, sehingga tidak dapat melihatkan kepada sebuah kebenaran. Nah, ini benar-benar menyedihkan ya. Nah, jikalau saya berada di depan kamu ya, mungkin saya akan menggoncang-goncangkan badan kamu sehingga kamu bangun dari tidur ini. Di sini the runner teman-teman, harus berlari pergi meninggalkan hubungan ini ya. Jangan terlalu mendengarkan ya, melayan emosi kamu yang termakan dengan kata-kata pujukan rayu dan kata-kata indah dari si dia. Orang ini seperti ada masalah saya lihat di sini ya. Kita akan cuba melihatkan emosinya nanti ya. Kerana jikalau kamu persoalkan, kerana ada kalanya ya, saya menangkap energi yang cukup membingungkan saya. Orang ini toksik, tetapi dari segi perasaannya, dia masih bertahan untuk kamu. Nah, ini cukup pelik ya, cukup membingungkan. Kita akan cuba mengupas dengan lebih dalam ya, mengapakah dia begini. Maybe going into his emotion ya, cuba lihatkan kepada kondisi mental, kondisi emosi orang ini, begitu ya. Nah, di sini ada girl with a snake, seseorang yang cuba mengikat kamu. Tidak tertakluk kepada gender ya, sama ada dia seorang lelaki atau wanita yang sedang kita bincangkan. Orang ini menakutkan teman-teman. Dia seorang narcissist ya, yang cuba charm, yang mungkin menggunakan I don't know, ilmu-ilmu yang tertentu untuk mengikat kamu di sini. Ketika kamu melarikan diri ya, dia seperti tidak mengizinkan kamu menjaga jarak. Dia menyedari yang kamu mungkin cuba membatasi diri, menjaga jarak dan perlahan-lahan ingin pergi ya. Tetapi di sini dia cuba mengekang, cuba mengikat, cuba mengekori kamu ke mana saja kamu pergi. Nah, ini benar-benar hubungan yang cukup toksik ya. Sehingga kamu takut di sini ya. Kerana ketika melihatkan topeng ini, kamu seperti sudah dapat menangkap ya wajah sebenar dia di sebalik topeng ini. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, dua energi yang berbeda. Satu energi yang menyangkal perasaannya untuk kamu, satu lagi yang cukup toksik, yang cukup tidak menghormati kamu, mengasari kamu, memalukan kamu dan sebagainya. Girl with the snake ini menunjukkan seseorang yang ada cara-cara yang tidak baik untuk mengikat kamu. Menggunakan psikologi maybe, ilmu kebatinan, ada cara-cara yang sebenarnya tidak baik ya yang dia gunakan. Orangnya licik, orangnya cukup licik, manipulasi, sangat pintar untuk brainwash you. Brainwash tu apa teman-teman? Mencuci ya. Bukan mencuci ya, waduh. Itu translation yang cukup direct ya. Seperti how do you say this guys? Help me. Seperti mampu membuatkan kamu percaya yang dia ini baik-baik saja, yang dia ini orang yang terbaik untuk kamu. Nah, itu dimaksudkan dengan brainwash, sehingga dapat meyakinkan minda kamu, benak kamu yang dia ini orang yang terbaik untuk kamu. Nah, ini karakteristik orang ini ya, yang cukup manipulasi ya. Kamu perlu berhati-hati. Orang ini pintar berkata-kata. Bukan saja pintar ya, meninggalkan kesan melalui kata-katanya, tetapi dia juga mempunyai kata-kata manis dengan orang sekeliling kamu. Nah, itu cukup penting. Jikalau dia dapat mempengaruhi keluarga, orang di sekeliling kamu, mereka semua orang di sekeliling kamu akan memberikan kamu saranan untuk terus-terusan bersama dengan dirinya. Nah, ini cara dia mengikat kamu. Kamu perlu berhati-hati ya. Kita akan lihat lagi. Coffin. Saya menangkap energi kamu yang benar-benar ya, berkali-kali cuba memutuskan hubungan dengan orang ini, tetapi ada beberapa di antara kamu yang merasakan sukar ya, kerana dia memutarbelikkan fakta, cuba meyakinkan kamu bahawa dia orang yang terbaik untuk kamu. Nah, di sini teman-teman, kamu juga berdiri dengan seseorang yang cukup tertutup ya,
You will never know, teman-teman, what goes on behind this mask. Orang yang cukup misterius, kamu tidak pernah akan menebak ya sisi sebenar seseorang yang bertopengkan manusia ini. You know, I get so like, saya benar-benar ingin menjelaskan dengan lebih baik, tapi saya frustasi kerana saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Tetapi saya percaya kamu faham ya. Di sini teman-teman, SWOT and ROSE. Berkali-kali kamu cuba mendapatkan penjelasan, keterangan daripada si dia, tetapi orang ini sepertinya memutarbalikkan fakta. Sehingga kamu terpaksa ya bertindak dengan cara tersendiri. Kamu mulai mendapatkan pencerahan demi memproteksi diri kamu. Kamu seperti memiliki kekuatan ya, kekuatan dalaman untuk bergerak pergi, mencari arah yang baru, mencari jalan kamu sendiri tanpa si dia. Kebanyakan kamu di sini sudah melakukan pergerakan ini ya, tetapi ada yang masih lagi dipantau oleh si dia. Dipantau itu apa teman-teman? Diganggu oleh orang ini. Kerana kesan yang dia tinggalkan kepada kamu ini cukup menyakitkan. Kerana di awal hubungannya, love, talking, segalanya begitu indah. Sehingga dia sudah berjaya meyakinkan kamu. Maka ketika seiring berjalannya waktu, hubungan jadi seperti ini ya, ini cukup membingungkan kamu ya. Orang yang cukup bijak untuk memanipulasikan minda kamu. Baik teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Saya teringin untuk mencari tahu teman-teman ya, what is wrong with this person? Kerana dia masih bertahan, ada kalanya so sweet, ada kalanya benar-benar mengasari kamu. Nah, ini energi yang cukup membingungkan ya. Apakah kamu berdiri dengan seorang psycho? Ada kalanya baik, ada kalanya menyakitkan, ada kalanya menjengkelkan. Sehingga kamu terpaksa bertindak sendiri, merenungi ya hubungan ini dan mencari jalan keluar. Pelbagai cara kamu gunakan di sini untuk membantu dia. Mungkin dari segi emosi. Tetapi kamu sudah seperti give up, tidak ada cara lain ya. Kamu merasakan orang ini memang sukar untuk dikendalikan. Nah teman-teman, bacaan hari ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Kerana ini merupakan pembacaan umum ya guys. Ini bukan pembacaan peribadi. Maka ini pasti akan menarik pelbagai energi. Nah, kita cuba lihatkan ke mentaliti orang ini ya. Kerana saya bingung teman-teman. Mengapakah dia seperti masih bertahan? Ada kalanya menunjukkannya rasa cinta kepada kamu. Tetapi ada kalanya seperti seorang yang cukup misterius, tidak menghormati kamu. All in one. Hadir daripada si dia. Kita akan lihatkan di sini teman-teman ya. Saya akan gunakan tenaga saya, fokus saya dengan sedaya upaya ya, untuk cuba mengupas isu ini dengan lebih dalam. Seperti apakah kondisi emosi si dia, seseorang yang sedang berdiri dengan kamu? Mengapakah dia begini sebenarnya? Teman-teman, orang ini terlalu gilakan uang ya. Itu saya tangkap. Terlalu mementingkan materi. Jikalau dia tidak berjaya, dia tidak mendapatkan uang, dia akan melampiaskan kemarahannya kepada kamu. I don't know you guys, saya bukan seorang pelakon, saya tidak tahu melakonkan watak ini ya. Seperti sialan kamu ini kerana kamu saya tidak mendapat uang. Something like that. Kamu tahu akan ada pertengkaran ya di antara kamu dengan dia. Dia cenderung seperti melampiaskan kemarahan dia kepada kamu jikalau tidak mendapat uang, tidak ada penghasilan. Di sini juga jelas terlihat sesuatu yang berkaitan dengan uang, teman-teman. Materi. Mungkin dari keluarga kamu atau keluarga dia yang seperti menjadi, I don't know you guys, saya menangkap seseorang yang tamak di sini ya. Orang tamak itu orang yang serakah ya, if I don't use the word wrongly. Di Indonesia saya rasa perkataan itu serakah ya. Betulkan saya di kolom komentar. Orang yang tamak ya, inginkan sesuatu yang lebih, mengejar materi. Nah, jikalau diberikan uang, wah dia so sweet. Jikalau tidak ada uang, dia menjadi seperti seorang devil. Nah, begitu saya tangkap di sini ya. Orang ini juga seorang yang ingin mempamerkan, seorang yang ingin dipuji, seorang yang ingin mendapat dukungan, ingin mendapat ramai followers, seperti itu ya. Dia seperti butuh dukungan ya untuk mevalidasikan dirinya. This person need validation. Nah, seperti itu. Jikalau dia tidak mendapat uang, tidak mendapat dukungan dan support, dia merasa seperti dia tidak penting. Ada masalah mental ya.
dari orang ini di sini yang saya tangkap. Kerana ada dari sisi perasaannya, ada kalanya bertahan dengan kamu. Maka ini yang saya persoalkan. Mengapakah dia mengasari kamu ya? Maka kita perlu melihat dengan lebih dalam. Di sini teman-teman, Four of Cups ya. Jelas terlihat teman-teman ya. Dia merupakan seseorang yang cepat bosan. Nah, ketika dia mulai bosan dengan kamu, banyak yang dia renungkan, dia seperti sukar untuk dipujuk. Apa punya kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata dukungan dari kamu ini seperti tidak dia dengarkan. Orang yang hidup dalam kepalanya sendiri. Nah, apa yang lebih memburukkan keadaan adalah dia cenderung cepat bosan. Cepat bosan dengan keadaan, cepat bosan dengan hubungan. Nah, jikalau dia tidak dapat melampiaskan energi ini, cara dia melampiaskan adalah dengan memarahi kamu, mengasari kamu. Nah, apatah lagi ketika pulang ke rumah, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu. Di sini jelas terlihat ya, sebahagian besar daripada dia memanfaatkan kamu dari keuangan. Sehingga jelas terlihat, kamu terpaksa meminta bantuan ya. Wang kamu sudah habis. Kamu terpaksa pergi ke keluarga kamu. Yang lebih parah lagi, keluarga kawan-kawan kamu, sanak saudara yang melibatkan keluarga untuk meminjam uang. Demi apa? Demi diberikan kepada si dia. Bukan untuk keperluan kamu. Nah, jikalau kamu pulang dengan tidak ada uang itu, kamu akan kena dengan si dia. Nah, teman-teman, saya hanya memberi contoh. Contohnya banyak. Kamu ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau tidak resonate, anggaplah pembacaan ini membuang waktu. Seperti itu ya. Tetapi ini yang ketarik, maka itu yang saya ungkapkan. Saya menangkap seperti orang yang dia sangat butuhkan uang, teman-teman. Kerana menurut dia, status itu penting. Kedudukan dia itu penting. Dia ingin terlihat seperti angkuh ya, berjaya di mata orang banyak. Dia ingin terlihat seperti, dia ingin mempamerkan kejayaannya. Nah, ketika dia tidak mendapatkan ini daripada kamu, dia akan mulai bosan dengan hubungan kalian. Kita akan lihat lagi ya. Di sini ada King of Swords. Dia cukup tegas dengan kamu ya. Sebenarnya orang ini cukup pintar. Cukup pintar. Sudah banyak waktu yang diluangkan untuk menyusun strategi. Bagaimanakah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini sering bertopeng depan kamu ya. Ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, dia cukup sweet sekali. Banyak kata-kata indah yang seperti kita pijak semut itu pun tidak akan mati, teman-teman ya. Dia begitu sweet sekali. Setelah dapat apa yang dia inginkan, kamu tidak akan mendengar kabar berita dari si dia. Mungkin 2-3 minggu, 2 bulan. Sehingga kamu terpaksa ya, duluan kontak. Nah, seperti itu. Ini hubungan yang cukup seperti ke arah yang kamu sudah sedar ya. Kemana arah hubungan ini. Orang yang cukup bijak. Di sini teman-teman ya. Saya menangkap energi seperti ada masalah agreement. Kesepakatan di antara kamu dengan dia yang kebalikan, yang bercanggah. Kamu sepertinya sudah tidak lagi dapat mencapai sebuah persetujuan kesepakatan dengan si dia. Ketika dia mencari kamu, menyusun strategi baru, mungkin meminta ini, meminta itu, kamu no longer see eye to eye. Kamu seperti sudah dapat menangkap ada sesuatu yang tidak betul dengan si dia. Ketika memerlukan bantuan kamu, baru dia datang. Ketika ada butuhnya sahaja. Kamu seperti sudah dapat melihat dengan jelas siapakah orang ini. Apakah benar dia mencintai kamu? Ataupun dia hanya menggunakan kebaikan kamu? Di sini teman-teman ya, kamu terpaksa bekerja keras ya. Siang dan malam ya. Kadang-kadang kamu juga mungkin tidak cukup untuk dibelanjakan untuk diri, anak-anak dan sebagainya. Tetapi kamu masih perlu bekerja begitu keras ya untuk memberikan kepada si dia. Nah, ini sesuatu that is really too much ya teman-teman ya. Sesuatu yang sudah melampaui batas. Sehingga kamu tidak ada, kamu terpaksa bekerja keras siang dan malam. Mencari cara teman-teman ya. Menyusun jadual kerja hanya untuk menepati kebutuhan si dia. Sehingga tergerak di hati kamu ketika bekerja ya. You can no longer stand this. Kamu tidak dapat bertahan seperti ini lagi ya. You can no longer see eye to eye. Tidak mencapai kesepakatan dengan orang ini. Kamu mulai menyadari bahawa dia bertindak dengan cara bijak.
Kerana dia begitu tegas dengan kamu, begitu garang, galak dengan kamu ya, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini saya tidak tahu teman-teman, dari awal lagi ya, saya menangkap orang yang benar-benar tidak menghormati kamu. Saya sedih teman-teman ya, ketika saya merasakan emosi seperti ini, seperti saya menarik emosi kamu di sini. Kamu sebenarnya sedih diperlakukan seperti ini. Nah, ini benar-benar not worth it. Tidak berbaloi ya, diperlakukan seperti ini. Kamu harus sedar ya teman-teman, value kamu. Nilai kamu itu di mana. Jangan terus-terusan ya, memberikan ruang untuk seseorang memperlakukan kamu seperti ini. Di sini kamu bekerja bertungkus lumus, hanya untuk memenuhi kebutuhan si dia. Why are you pleasing this person so much? Mengapakah kamu melakukan pelbagai cara ya untuk seperti membahagiakan dia, mendahulukan dia? What about you? Bagaimana dengan diri kamu? Siang malam kamu bekerja, ada kalanya tidak cukup tidur ya. Mungkin juga kamu ada beberapa di antara kamu yang tidak membelikan ya keperluan untuk keluarga dan anak-anak, tetapi hanya mahu menabung agar dapat membantu orang ini. Nah, itu sesuatu yang tidak baik, guys. Perlu ada keseimbangan. Di sini jelas terlihat hubungan yang lebih ke arah memanfaatkan kamu. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini sebenarnya ya, dia cukup bosan ya, cepat bosan dengan hubungan. Dia seperti mulai merasakan kebosanan dengan kamu, tetapi dia mungkin cuba bertahan ya, kerana kamu dermawan di sini, kamu orang yang baik. Ada beberapa di antara kamu di sini yang lebih tua ya, umurnya lebih tua daripada si dia. Maka dia memanfaatkan segala kebaikan kamu. Nah, ini bukan energi semua orang ya. Saya menangkap beberapa di antara kamu perbezaan usia yang ketara ya. Kamu jauh lebih tua. Kita akan lihat lagi di sini ya. Three of Swords. Teman-teman, ini untuk mengkonfirmasikan ya, hubungan kalian yang cukup melelahkan, cukup menyakitkan. Kamu juga berdiri dengan seorang yang cukup kuat cemburu, posesif, dan orang ini mempunyai hot temper yang betul-betul benar-benar luar biasa ya. Dia benar-benar mempunyai sikap pemarah. Cenderung seperti, kamu tahu roller coaster. Mood si dia ini berubah-ubah. Ada kalanya so sweet, ada kalanya menunjukkan sisi kemarahan yang meledak-ledak. Orang ini banyak membuatkan kamu menangis di sini. Kamu tahu teman-teman, kamu sudah banyak mengalirkan air mata untuk si dia. Hubungan yang benar-benar menguras tenaga kamu, menguras air mata kamu. Apakah ini berbaloi? Maka di sini kamu mendapatkan pencerahan untuk mengakhiri hubungan ini dan mencari jalan keluar. Di sini kamu sedang cuba menyembuhkan hati kamu ya, yang begitu dilukai oleh dia. Saya boleh pastikan teman-teman ya, di sini kamu sudah banyak menguras air mata untuk si dia. Kamu sedar sebenarnya kamu dimanfaatkan, kamu dipermainkan, dan ini cukup menyakitkan. Hakikat yang benar-benar menyakitkan kamu, apatah lagi sudah banyak uang yang dikeluarkan. Kamu bekerja siang malam ya, seperti menampung hidup si dia. Ini benar-benar hubungan toksik. Sebenarnya saya menulis tema toksik dan menyakitkan kamu. Saya dengan harapan ya, hubungan yang menyakitkan kamu tetapi mungkin ada ketulusan cinta ya. Tetapi ini lebih ke arah memanfaatkan kamu. You know, I was hoping for a good reading teman-teman ya. Tetapi kad yang terbuka ini jelas terlihat ya. Sudah tidak ada kesepakatan ya di antara kalian kerana ini sangat menguras tenaga kamu. Sangat menguras hati kamu. Sehingga kamu terpaksa bersendirian mencari jalan keluar dan menyembuhkan kelukaan di hati kamu. Di sini kamu juga turut dicemuh ya, mungkin oleh ibu bapa, keluarga kamu, kerana mereka menyedari kamu melakukan segala-gala yang kamu boleh untuk si dia. Saya menangkap begini teman-teman, daripada mentaliti dan emosi orang ini, dia bukan saja seorang yang ingin mempamerkan ya, menunjuk-nunjuk teman-teman ya. Dan dia seperti menggunakan uang kamu untuk menunjuk-nunjuk, bukan dari hasil usahanya sendiri. Ketika kamu mungkin kurang keuangan, dia mulai menunjukkan sikap bosannya, menjauh, semakin tegas. Sehingga kamu mulai menangkap ya, daripada tatapan matanya, sudah tidak ada lagi kesepakatan di antara kalian. Kamu mulai menyedari ya, kamu terpaksa mencari solusi
untuk keluar dari hubungan ini. Cukup menyakitkan. Nah, dari segi komunikasi pula ya teman-teman ya, dia juga sering-seringan seperti, put it this way teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang cukup dibebani. Dari segi mentalitinya, dia seorang yang cukup dibebani di sini. Orangnya playful, cenderung cuekin, menghindar, bermain-main dengan kamu. Kamu lihat apa yang dilakukan oleh The Fool ini ya. Seperti seorang clown yang bermain-main. Bermain-main dengan perasaan kamu, bermain-main dengan ketulusan kamu and not taking you seriously. Dia baik-baik sahaja ketika kamu di sini pula kamu dilukai ya. Ketika kamu menangis sekalipun dia baik-baik sahaja. Tidak bersikap bertanggungjawab ketika kamu menangis. Kamu menangis dia baik-baik sahaja. Orang ini cenderung seperti memain-mainkan perasaan kamu. Nah, sudah berulang kali dia melakukan ini, datang dan pergi dalam hidup kamu. Saya menangkap dari segi pemikiran dia ini yang cukup rumit. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup rumit dan dengan kehadiran Three of Swords ini ya, saya menangkap mungkin orang ini not so much to inner child ya. Seiring dia membesar teman-teman ya, dia seperti banyak peristiwa yang berlaku dalam hidupnya. Mungkin dia cenderung ya disakiti, dikecewakan, mungkin juga dia cenderung ditinggalkan bersendirian. Saya menangkap energi seseorang yang ingin membalas dendam. Seperti orang yang banyak dendam di hatinya. Pemikiran si dia ini hanya terfokus untuk balas dendam. Tidak mahu dipandang rendah. Sering disakiti, dikecewakan. Maka dia ingin mempamerkan ini. Mendapatkan perhatian orang lain. Ini cara dia membalas dendam. Melampiaskan ya segala sesuatu yang dia rasakan di hatinya. Ketika dia dikecewakan. Ketika dia ditinggal. Ketika dia berkali-kali dipermainkan. Dia seolah-olah take all this thing out on you. Nah, kamu menjadi mangsanya. Seperti ini berlaku tanpa dirancang teman-teman ya. Kamu seperti menjadi mangsanya. Dia terpaksa mengeluarkan segala sesuatu ini yang terluka di hatinya, pemikirannya, agar dia dapat kembali normal. Dan kamu menjadi mangsanya. Orang ini mempunyai pemikiran yang cukup rumit. A very complicated thinking ya. Banyak yang dia fikirkan, banyak yang dia renungkan. Nah, seperti kamu, dia juga ingin menyembuhkan kelukaan ini. Orang ini pemarah, menyimpan dendam. Orangnya kuat cemburu, very insecure person. Dia cukup insecure teman-teman ya. Jikalau dia terlihat kamu dengan orang lain, dia akan marah. Orang yang cukup posesif, orang yang cukup ego. Saya menangkap orang ini sering dikecewakan. Mungkin dia banyak dikecewakan oleh orang-orang yang dia sayang, orang yang dia percayai ya. Mungkin ada pengkhianatan di sini ya, yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Kerana psikologinya teman-teman ya, pasti ada sesuatu yang mendorong dia ke arah ini ya. This is very hard to say ya. Tetapi dia sepertinya ya teman-teman tidak ada kesan ya. Ketika kamu susah hati, kamu dilukai, kamu menangis-nangis, dia baik-baik saja. Begitu tidak berkesan akan kesakitan di hati kamu. Nah, orang ini cenderung seperti ini. Cuekin kamu, sikapnya memang begini. Tidak peduli. Couldn't care less ya. Memang tidak peduli. Orang yang benar-benar tidak peduli akan apapun. Tidak bertanggung jawab. Nah, ini sifatnya. Ketika diberikan uang, dia baik-baik, happy-happy ya. Ketika tidak diberikan bantuan, akan cuekin dan menghindar. Nah, di sini teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca hari ini terlihat dengan jelas ya. Virgo, Sagittarius, Aquarius, Leo juga kuat di sini. Energi Pisces, Cancer, Libra. Itu sangat kuat di sini teman-temannya dan juga ada kehadiran zodiak yang lain. Kita lihatkan lagi ya. Wow, di sini teman-teman ya, kamu sudah cukup bersabar dengan orang ini ya. Sudah lama kamu bertahan dan bersabar dengan dia. Sagittarius hadir 2 kali ya. Dan setiap sabar itu ada limitnya. Nah, di sini kamu sudah seperti ingin ya, mencari jalan ya. Kamu dihadapkan kepada sebuah pilihan untuk melakukan pilihan yang tepat. Pergi daripada si dia ataupun tidak. Kamu masih lagi berfikir di sini mencari jalan keluar ya. Dan saya lebih menangkap ke arah kamu ingin keluar daripada hubungan yang toksik ini. Nah, di sini teman-teman,
Ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat sudah saya bacakan tadi. Nah, teman-teman, kita lihat lagi ya. Okey, mungkin saya akan gunakan kad yang sama. Apakah yang akan dia lakukan ke depannya? Kerana saya masih bingung dengan orang ini ya. Ada kalanya menunjukkan perasaan cinta, ada kalanya seorang pemarah. Menjadi seorang yang cukup berbeza ya. Kita lihatkan. Apakah langkah dia atau usahanya yang seterusnya untuk hubungan ini? Apakah akan ada effort ataupun usaha yang baik ya yang akan dia lakukan untuk kamu ke depannya nanti? Four of Pentacles. Nah, orang ini masih tetap akan seperti lebih ya menjaga kepentingannya. Itu yang saya lihat di sini ya. Dia seorang yang lebih menjaga kepentingannya ketimbang kamu. Jikalau kamu ingin bertahan dengan orang ini, kamu akan banyak disakiti ya. Ya, banyak segala sesuatu yang dia pendamkan, yang tidak dia tunjukkan kepada kamu. Orang ini orang yang cukup misterius teman-teman ya. Hubungan ini akan melelahkan kamu. Kerana orang ini benar-benar selfish, menjaga kepentingannya. Dia tidak bersedia untuk sharing segala sesuatu itu dengan kamu. Dia ambil yang lebih, yang kurang itu diberikan kepada kamu. Nah, di sini teman-teman ya, saya melihat akan ada keadilan ya, ke depannya nanti untuk kalian. Effort yang akan dia lakukan, di sini dia juga masih menimbang-nimbang. Ya, dia juga masih menimbang-nimbang dan banyak memikirkan ya, ke arah sebuah keputusan. Mungkin dia sudah dapat merasakan yang kamu menjauh. Ataupun dia mungkin sudah dapat merasakan yang kamu ini seperti tidak mahu dimanfaatkan ya. Kamu sudah mulai bijak di sini. Tetapi saya melihat ya teman-teman ya, orang ini sedang menimbang-nimbang. Dengan harapan teman-teman, jikalau benar dia seorang yang toksik, saya harap dia akan pergi meninggalkannya. Dan kamu perlu membuat pertimbangan yang baik di sini. Jangan berlandaskan kata-kata indah yang dia berikan, emosi daripada si dia. This is something that won't last teman-teman ya, tidak akan bertahan. Seven of Swords. Nah, kamu lihat, orang ini banyak yang direncanakan belakang tabir. Saya merasakan ini cukup berisiko untuk kamu teruskan ya dengan si dia. Nah, apatah lagi jikalau kamu tidak tahu tindak tanduk yang bakal dia lakukan. Saya juga menangkap seperti orang ini ya. Dia juga pada waktu yang sama mempunyai prioriti ataupun kepentingan-kepentingan yang lain selain kamu. Maka dia cenderung tidak memperhatikan kamu ya. Dia ada kepentingan lain yang perlu dia lakukan. Maka orang ini memang cenderung menghindar, cenderung cuakin kamu. Yang mana datang semut-semut ini ya. So orangnya memang begitu teman-teman ya. Tetapi banyak yang dia tutupin dari kamu. Maka hubungan yang seperti ini teman-teman, it depends on you ya. Nah, apa kata teman-teman? Jikalau kamu benar-benar bertindak seperti gambar ini, ingin pergi meninggalkan dia ya. Nah, Virgo kuat di sini ya. Jikalau kamu benar-benar decide, mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia, kerana kamu perlu nekat menguatkan hati kamu. Apakah yang bakal terjadi jikalau kamu pergi meninggalkan dia tanpa meneruskan kehidupan kamu dengan orang ini? Walaupun kamu sangat mencintai dia ya. Maksudnya kamu maju ke depan, meneruskan kehidupan kamu tanpa si dia. Seperti apakah kehidupan kamu nanti ya, jikalau kamu mengambil keputusan untuk pergi? Expectation. Don't seek anyone's approval. Teman-teman, kad yang pertama ini menunjukkan yang kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu mendapatkan persetujuan, validasi daripada orang lain. It is your life. Kehidupan kamu, kamu urusin. Jangan peduli dengan apa kata orang. Dengarkan kata hati kamu. Lakukan apa yang terbaik untuk diri kamu. Kamu tidak perlu ya mendapatkan approval, kebenaran orang lain ya untuk melakukan sesuatu yang indah. Ketika kamu decide untuk pergi, tidak lagi menampung hidup dia, membantu si dia, kamu akan kaya raya loh teman-teman. Kamu banyak uang sehingga kamu dapat duduk ya di kerusi yang cantik seperti ini, menjadi your own boss, mampu membeli banyak makanan ya. Kamu dapat memanjakan diri kamu. Nah, sebelum ini mungkin kamu yang manjakan si dia, sehingga keperluan kamu tidak dipenuhi. Kerana semua uang kamu dibelanjakan kepada dia.
Kamu tidak memperbaiki diri, tidak membeli makanan-makanan yang mahal, kamu tidak splurge on yourself, ya. Kamu tidak seperti menghabiskan uang itu untuk kamu. Nah, ketika kamu mengambil keputusan untuk pergi dari hidupnya, kamu akan jadi seperti ini. You become the queen, you'll become the king. Kerana banyak uang yang boleh kamu belanjakan dari titik peluh kamu sendiri ke atas diri kamu. Kita lihat lagi, ya. You now have your own say. Maksudnya begini. Tidak perlu takut akan si dia. Dulu kamu perlu mendengarkan apa saja kata si dia, ya. Banyak mengiyakan dia, mentidakkan kamu. Tetapi ke depannya nanti ketika kamu memutuskan untuk pergi, kamu akan banyak mentidakkan si dia dan mengiyakan kamu. Nah, seperti itu, ya. Kita akan lihat lagi di sini, ya. Apakah yang akan terjadi ketika kamu pergi? Oh, wow. Kamu akan terbang seperti ini, teman-teman. Kamu akan berada di awang-awangan. Kamu seperti merasakan diri kamu begitu ringan dan terapung-apung di awang-awangan. Tidak lagi berat dan dibebani dengan masalah ini. Kamu merasa seperti kamu mampu terbang, ya? Kamu seperti sangat rileks, sangat santai. Semua beban itu sudah dilepaskan sehingga kamu begitu ringan dan terapung-apung di udara. Saya lebih menangkap, ya, seseorang yang terperangkap di tower ini, ya, di bangunan ini. Kamu dipenjara, ya, sebelum ini. Tetapi kini kamu bebas. Nah, ini energi yang cukup kuat yang saya tangkap. Kamu kini bebas. Setelah kamu berjaya pergi daripada hubungan ini, kamu bebas. Dibebaskan daripada penjara ini. Di sini, teman-teman, ya, kamu mulai mampu menjadi diri kamu sendiri. Segala sesuatu yang kamu lakukan, you will do it for you. Kamu akan mentidakkan dia dan kamu akan mengiyakan dirimu. Kebalikannya, tidak seperti dulu, kamu yang banyak mengiyakan dia dan mentidakkan dirimu. Tetapi kini tidak lagi. Kamu akan seperti menerima diri kamu, mulai menghargai diri kamu sendiri. Memakai pakaian yang cantik, more relax. Let your hair down, ya, melepaskan rambut dan benar-benar menghirup udara yang segar. Kamu merasa seperti menyayangi diri kamu. Kamu selama ini mempersia-siakan, ya, teman-temannya, diri kamu. Tidak lagi, ya. Kamu akan lebih menjaga ke arah diri kamu sendiri. You will start doing it for you. Nah, begitu, teman-teman, ya. Baik, guys, kita akan lihat, ya, melalui hubungan yang toksik ini. Hubungan yang melelahkan, cukup menyakitkan kamu, ya. Kita cuba dengarkan saranan-saranan dari alam semesta. Mungkin ada saranan daripada malaikat pelindung, leluhur kamu, ya, yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu hari ini. Nah, teman-teman, kita cuba dengarkan, ya. Mungkin ada saranan-saranan yang kamu perlu dengarkan. Apakah pesan alam semesta ke kamu dalam isu ini? Jikalau kamu merasakan seolah-olah tidak ada jalan keluar, ya, yang lebih baik, kita dengarkan di sini, teman-teman, ya. Enjoy the little things, teman-teman. Kamu sudah lama tidak mengiyakan diri kamu, ya. Banyak yang kamu tidak enjoy dalam hidup kamu. Kerana kamu seperti banyak memberi perhatian kepada si dia. Kini segala sesuatu yang kecil yang kamu seperti hindari, yang tidak kamu titik beratkan, kamu perlu titik beratkan untuk kebahagiaan kamu. Kamu perlu percaya dengan tindakan kamu, believe. Jikalau kamu memutuskan untuk pergi, percayalah, ini jalan keluar yang terbaik. Kamu harus percaya dengan keputusan yang kamu ambil. Seperti itu, ya. Think positively. Nah, ini bukan berakhirnya sesuatu yang seperti sometimes, ya, teman-teman, ya, ketika kita mengakhiri hubungannya, kita merasakan, wah, dunia saya sudah selesai. Nah, ini bukan seperti itu. Kamu harus bertindak dan berfikir secara positif. This is not the end of the world. Kamu harus bertindak ataupun berfikir ke arah yang lebih positif. Teman-teman, alam semesta menyarankan agar kamu menanti momen yang tepat. Nah, mungkin akan ada orang baru, orang yang jauh lebih baik untuk kamu. Jangan bersikap terburu-buru dengan orang ini. Nah, apatah lagi, ya, jikalau kalian tidak pernah bertemu, perlu cari tahu. Setakat ini, teman-teman, kamu disarankan untuk enjoy diri kamu, percaya dengan keputusan yang kamu ambil, dan berfikir secara positif. Jangan terburu-buru untuk bersama dengan orang yang kamu belum pasti latar belakangnya. Di sini, teman-teman, nah, kamu lihat, ya, cukup sinkron sekali. You are enough. Mungkin dia merendahkan kamu, memperlekehkan kamu, memalukan kamu.
Tetapi sebenarnya you are enough. Kamu ini lebih dari segala-galanya. Kamu ini mencukupi. Kamu ini lebih dari segala-galanya. Mungkin orang ini banyak merendahkan kamu, tidak menghargai kamu. Tetapi dia tidak menyedari ya, betapa berharganya kamu. Tetapi yang lebih penting, kamu harus menyedari ini, bahawa kamu adalah segala-galanya, bukan dia. Nah, ini yang perlu kamu titik beratkan. Baiklah teman-teman, ini pesanan dari alam semesta, leluhur ataupun malaikat pelindung kamu. Kita cuba lihatkan kepada beberapa initial ya. Apakah ada initial seseorang yang toksik, yang memanfaatkan kamu? Okey guys, di sini ada huruf W, ada huruf C, W, C Charlie, D Delta, B Bravo, huruf I India, T Tango, A Alpha, H Hotel, X X-ray, E Echo, ada huruf R Romeo, G Golf, dan yang terakhir sekali ada huruf N. Di sini teman-teman ya, saya menangkap pelbagai energi ya. Hanya sedikit cinta yang dia tunjukkan kepada kamu. Ramai di antara kamu di sini yang kelihatannya seperti menggigit jari ya. Itu yang saya tangkap di sini. Dan mungkin juga ya, ada beberapa di antara kamu yang berdealing dengan orang luar negara, bukan orang kita. Sekali lagi, W, C, D, B, I, T, A, H, X, E, R, G, dan N. Baiklah teman-teman, di akhir kata teman-teman, pasti kamu ingin tahu apakah balasan kepada orang-orang yang seperti dia ini. Atau seperti apakah balasannya kepada si dia, Kak? Menurut saya teman-teman, jikalau kamu benar-benar merasakan yang pasti akan ada balasan untuk si dia ya. Menurut saya teman-teman, biarkan aja dia menjalankan karmanya. Kerana bukan tugas kita untuk menghakimi ataupun apatah lagi ya untuk menghukum si dia ini. So menurut saya teman-teman, just let it be, okay? Jangan berdendam. Begini teman-teman, cuba kita pikirkan ini sejenak ya, pikirkan bersama. Jikalau kamu menyakiti, ingin membalas. Jikalau kamu menyakiti dia kembali ya, seperti mana dia menyakiti kamu. Nah, apa bedanya kamu dengan dia? Apakah bedanya kamu dengan orang ini? Maka teman-teman, pilihlah ya untuk menjadi seorang yang cukup berbeza dari yang lainnya. Nah, percayalah bahawa kamu lebih berharga dari ini. Tidak berbaloi untuk melakukan apa yang sudah dia lakukan. It's not worth your time, teman-teman ya. Jangan melakukan ini. Baiklah teman-teman, readingan yang sudah cukup panjang. Sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di bacaan utama saya di malam nanti. God bless you all. Bye. Take good care.